Joy. Hai semua, assalamualaikum. Aji begitu. Welcome back to my YouTube channel. Masih di channel yang paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan akhirat. Dimana lagi kalau bukan di The Ruby Sam. Nah teman-teman, di video kali ini itu saya masih mau sharing atau ingin berbagi kepada kalian, khususnya yang lagi deket sama cowok Arab dan mau serius, apa sih langkah-langkahnya untuk cowok Arab. Nah sebelumnya kan saya pernah ya bikin video yang judulnya itu syarat cowok Arab yang ingin nikah dengan wanita asing. Nah di video kali ini adalah langkah kedua yang harus dilewati oleh cowok Saudi teman-teman, apabila dia mau nikah sama ajnabi atau wanita asing gitu. Oke, simak terus videonya sampai habis. Nah, langkah yang pertama, tempat yang harus cowok kamu kunjungi adalah dia harus ke Amarah Mantaga yang ada di kota tempat tinggal dia. Apa itu Amarah Mantaga? Amarah Mantaga itu adalah apa ya? Kalau saya cari di translate Google sih nggak ada ya artinya untuk bahasa Indonesianya. Pokoknya cowok kamu pasti tahu deh Amarah Mantaga itu. Jadi gini, setiap kota itu ada Amarah Mantaga. Misalnya kalau dia tinggal di Madinah, berarti dia harus ke Amarah Madinah. Dan kalau misalnya dia tinggal di Jeddah, berarti dia harus ke Amarah yang ada di Mekah. Jadi tuh Amarahnya Jeddah ada di Mekah gitu teman-teman. Nah dia itu ngapain ke situ? Dia ke situ mengajukan atau gadim aurago atau mengajukan berkas-berkas dia kalau dia itu mau nikah dengan wanita asing. Itu tahap pertama yang harus didatangi oleh cowok Arab ketika dia mau nikah sama wanita asing. Nah, tambahan lagi, kalau misalnya orang Amarah Mantaga itu menolak untuk apa ya, istilahnya mengajukan berkas-berkasnya lewat cara manual, pasti dia menyuruh cowok kamu itu untuk ke tasjil elektronik gitu. Jadi tuh dia harus lewat website apa sih, mendaftarkan nama dia, terus kerjaan dia, terus apa alasan dia mau nikah dengan wanita asing. Nah itu dia harus isi di website tersebut gitu. Dan dulu Baba Ruby itu membutuhkan waktu untuk apa ya, istilahnya nunggu jawaban itu sebulan atau 2 bulan gitu. Tapi mungkin sekarang udah beda kali ya, mungkin udah ada jawaban langsung, atau mungkin cuma hanya seminggu atau 2 minggu langsung ada jawaban gitu. Maksudnya berkasnya ini disetujui gitu oleh Amarah Mantaga untuk dikirim ke tahap selanjutnya gitu teman-teman. Oke? Nah teman-teman, yang kedua adalah dia itu harus ke Muduriyati Syurta. Apa itu Muduriyati Syurta? Muduriyati Syurta itu adalah markas hak kullu syurta fi mantaga hakku, yaitu markasnya untuk seluruh kantor polisi yang ada di kota tempat dia tinggal gitu. Nah pokoknya nanti cowok kamu bakal ditanya-tanya gitu, karena dia pengen meyakinkan kalau kamu itu bener nggak tinggal di sini, bener nggak kamu mau nikah sama wanita asing gitu. Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan. Kamu nanti di Muduriyati Syurta itu kamu akan dikasih nomor gitu, kayak nomor rahasia. Gunanya itu untuk menanyakan berkas kamu di tahap selanjutnya gitu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah yang ketiga adalah dia itu harus ke Syurta Mantaga. Artinya dia harus ke kantor polisi yang ada di daerah tempat dia tinggal gitu teman-teman. Jadi untuk apa? Biasanya itu nanti di kantor polisi itu dia akan dikasih 3 lembar atau mungkin 2 lembar, itu tergantung orangnya ya. Pokoknya masing-masing sih beda ya dikasihnya, karena kan syarat-syarat yang dipunyai oleh cowok yang ingin nikah dengan wanita asing itu kan beda-beda ya teman-teman gitu. Ada yang 3 lembar, ada yang 2 lembar. Nah 1 lembarnya itu biasanya isinya itu mengenai bener nggak dia bisa menghasilkan uang 3.000 real selama sebulan. Lembaran yang kedua mengenai tentang bener nggak dia tinggal di yang dia sebutkan gitu. Bener nggak kalau misalnya dia bilang di Azizia, bener nggak dia tinggal di Azizia, itu lembar yang kedua gitu. Nah lembar yang ketiga adalah bener nggak dia nggak pernah bikin masalah di kampungnya gitu. Itu mengenai ketiga lembar tersebut. Nah yang keempat adalah dia harus pergi ke umdah.
Yang udah pernah saya jelasin di video saya itu yang judulnya syarat cowok Arab yang ingin nikah dengan wanita asing, itu udah saya jelasin ya. Nah sekarang untuk lebih jelasnya lagi saya jelasin lagi nih teman-teman, untuk teman-teman semua. Kalau bahasa Arabnya itu umdah itu wali kota ya, dia itu yang tahu rumah-rumah warga. Tapi kan kalau di kita itu yang tahu rumah-rumah warga itu RT atau RW ya. Karena di sini nggak ada RT dan RW, jadi sebutan mereka itu umdah. Nah nanti umdah itu mempelajari atau membaca gitu ya, muamalah kamu atau berkas atau dokumen yang udah ditulis gitu oleh cowok kamu. Nanti 3 lembar itu akan di stamp, itu artinya udah disetujui gitu ya. Berarti berkas-berkas yang tadi itu lolos untuk ke tahap selanjutnya gitu teman-teman. Oke? Nah teman-teman, yang kelima itu adalah dia harus menyiapkan awraq syughul. Awraq syughul itu adalah kayak lembaran perinan gitu atau berkas dari tempat dia kerja teman-teman. Terus juga kalau yang kerja juga ada syaratnya, mana berkas-berkas kamu kalau emang kamu kerja gitu. Nah ini dia masalahnya, bagi yang kerja biasanya itu yang gajinya di atas 6.000 real itu jarang di approve, jarang di di muafik gitu. Karena kan syaratnya kan harus gak lebih dari 3.000 real gitu yang mau nikah dengan wanita asing. Jadi itu persyaratan bagi cowok kalian yang emang dia punya kerjaan. Jadi harus mengajukan atau melampirkan berkas dari tempat dia kerja gitu teman-teman. Oke? Nah teman-teman, yang keenam adalah dia itu harus ke mustashfa untuk kasyaf tobbi. Kasyaf tobbi itu adalah pemeriksaan kesehatan. Jadi dia itu harus memeriksakan kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini gitu. Oh iya teman-teman, kalau bisa cowok kamu itu nyiapin foto ya 4x6, pokoknya mungkin 10 lembar. Jadi kan gak repot-repot kalau kita udah siapin foto, kita kan gak repot-repot bolak-balik gitu ya. Nah jadi siapin aja foto 4x6 itu karena biasanya polisi juga ngebutuhin gitu foto cowok kamu. Terus juga nanti di rumah sakit juga minta foto karena hasil cek darah itu akan di stamp di atas foto gitu teman-teman. Jadi siapin aja 10 lembar dengan background putih ya gitu. Nah kalau itu semua itu udah lengkap, nanti pihak Syurtah Mantaga akan ngirimin semua berkas kamu atau muamalah kamu balik lagi ke amarah. Yang ngirimin nanti Syurtah Mantaga gitu kalau semuanya udah lengkap ya. Dan nanti dia itu akan dikasih nomor, yang lagi-lagi nomor itu untuk menanyakan bahwa berkas kamu bener nggak udah sampai atau mungkin udah keluar ke tahap selanjutnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, amarah mantaga ini adalah yang menentukan kalau berkas kamu itu lolos atau enggak. Jadi kalau berkas kamu enggak keluar dari amarah, wah berarti itu tandanya ada masalah di berkas kamu. Ya mungkin dari mustashfa, ya mungkin dari awraq syughul, mungkin dari gajinya yang terlalu besar, mungkin juga dari syurtoh yang mungkin dia pernah buat masalah gitu. Jadi yang menentukan paling besar itu ya amarah. Karena nanti di amarah ini, di amarah mantaga ini, berkas dia itu akan dipelajari oleh 7 orang gitu. Namanya tuh kayak lajnah gitu. Jadi nggak gampang teman-teman, sulit banget nikah sama orang Arab gitu. Nah tapi kalau berkas kamu itu oke, nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada masalah apa-apa, nanti kamu akan dikirimkan SMS oleh pihak amarah mantaga yang isinya itu adalah nomor berkas muamalah dia gitu, cowok kamu, yang memberitahukan kalau berkas kamu atau muamalah kamu udah keluar dari amarah mantaga ke Wizaratul Dakhiliyah. Nah teman-teman, yang keenam tadi kan berkas kamu berarti udah sampai di amarah mantaga yang tempat dia tinggal gitu. Kalau misalnya emang dia tinggal di Madinah ya berarti dia ada di amarah Madinah gitu. Nah kalau udah sampai situ, yang ketujuh adalah berkas kamu akan keluar di Wizaratul Dakhiliyah atau Kementerian Dalam Negeri. Dan itu juga akan nunggu proses lagi dan akan dikasih nomor lagi. Lagi-lagi nomor ini digunakan untuk menanyakan berkas kamu itu udah keluar belum dari Wizaratul Dakhiliyah ke tahap selanjutnya. Mungkin akan nunggu 2 minggu atau 3 minggu gitu ya.
Jadi ya tergantung dari Wizaratul Dakhiliyah. Nah, yang kedelapan adalah berkas kamu itu harus sudah sampai lagi di Wizaratul Kharijiyah. Lagi-lagi kamu akan dikasih nomor dan menunggu lagi, dan cowok kamu bisa menelpon apakah berkas saya sudah sampai ke tahap selanjutnya gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah teman-teman, yang kesembilan, yang terakhir adalah berkas kamu harus sudah sampai ke kedutaan atau safarah Saudiyah yang ada di Indonesia. Jadi yang kedelapan tadi kan Wizaratul Kharijiyah. Jadi Wizaratul Kharijiyah itu akan melimpahkan berkas kamu, dan cowok kamu itu bisa menanyakan apakah berkas saya itu udah sampai atau udah keluar dari Wizaratul Kharijiyah ke kedutaan Saudi yang ada di Indonesia. Kalau misalnya udah keluar, ya berarti berkas kamu sudah sampai di kedutaan atau safarah Saudiyah yang ada di Indonesia. Wah, itu udah aman. Nah, terus apa selanjutnya? Selanjutnya itu dia harus mempersiapkan diri untuk pergi ke Indonesia. Tergantung diri dia siapnya kapan gitu. Tapi jangan kelamaan juga gitu. Tapi harus mempersiapkan diri sih. Mana nanti pihak safara atau pihak kedutaan itu akan kasih satu lembar gitu. Itu isinya adalah syarat-syarat yang harus dipunyai oleh wanita asing yang ingin nikah dengan cowok Arab Saudi. Nah, nanti saya akan buat videonya insya Allah. Karena saya agak lupa gitu sih syarat-syaratnya apa. Tapi yang jelas itu, yang penting banget, kita itu nggak boleh sakit gitu, dan kita nggak ada kasus, pokoknya SKCK kita bagus gitu. Terus juga harus ada wali gitu. Terus juga kita nggak sakit ya, pokoknya kasyaf tobinya itu harus bagus. Dan juga, oh iya, bagi kalian yang masing-masing emang udah pernah nikah gitu, itu harus melampirkan surat talak gitu. Jadi harus melampirkan surat cerai kalau emang sebelumnya masing-masing itu udah pernah nikah gitu teman-teman. Nah, kalau syarat-syarat perempuan tadi udah dipenuhi tuh 15 syarat atau 20 syarat, nah baru tuh pihak kedutaan Saudi akan memberikan yang namanya tasrih atau surat izin nikah dari pemerintah Saudi itu teman-teman, yang namanya tasrih. Dan itu tasrih yang akan kita gunakan nanti untuk pergi ke KUA. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung pergi ke KUA, enggak, itu salah. Jadi harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan, proses-prosesnya harus kita lalui gitu. Nah teman-teman, dulu juga saya ujuk-ujuk ke KUA, tapi hasilnya nihil. Karena dari pihak KUA juga ditanyain mana surat izin dari cowok kamu gitu. Dulu saya sama Baba Ruby itu nggak tahu kalau prosesnya itu seperti ini. Jadi makanya saya nggak mau gitu ya, kalian itu yang lagi proses seperti saya dulu kayak kesulitan gitu. Makanya saya pengen ngebantu lah, kasih info, jadi sharing pengalaman saya, semoga ada manfaatnya buat kalian gitu. Khususnya yang lagi mau serius, yang lagi proses nungguin tasrih dari pemerintahan Saudi gitu teman-teman. Nah, jadi banyak banget kan yang nanya ke saya, gimana sih syarat-syarat apa aja sih yang harus dipunyai oleh cewek Indonesia yang ingin nikah sama orang Saudi gitu. Terus gimana sih kita kalau mau ke KUA gitu. Saya nggak bisa jawab sebelum saya menjawab atau menyebutkan proses-proses ini gitu teman-teman. Jadi percuma saya ngomong langsung ke KUA kalau kalian tuh nggak tahu proses awalnya tuh kayak gimana. Makanya saya wajib dan kudu ngasih tahu ke kalian tahap-tahap ini gitu. Kalau nggak ada ini ya nggak bakal bisa ke KUA gitu teman-teman. Dan prosesnya itu nggak sebentar teman-teman, lama gitu. Ya berdoa aja pokoknya supaya digampangin segala urusan. Oke? Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya kalian yang lagi LDRan atau yang lagi serius sama orang Arab atau orang Arab Saudi gitu ya. Dan kalau bisa share video ini ke semua teman-teman kamu yang lagi LDRan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang karena supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ma'assalamah.